sudah mencoba untuk menyelesaikannya dengan pihak pembeli Arifin. Mereka sudah menawarkan ingin mengganti rugi atau ingin mengembalikan, tepatnya mengembalikan atas biaya yang pernah dibayar oleh pihak Pak Arifin kepada PT Srimas Raya Internasional. Nah, totalnya yang ingin diganti rugikan atau dikembalikan adalah senilai berapa yang dikeluarkan oleh si pihak pembeli, yaitu senilai 696 juta, yaitu 10 juta tanda jadi, 686 juta merupakan uang muka yang memang sudah dibayarkan. Tetapi ada penolakan dari pihak pembeli yang menyatakan mereka sudah mengeluarkan uang sebesar 120 juta untuk melakukan yang namanya pembuatan dena atau pembuatan gambar atas pembangunan lahan tersebut. Nah, 120 juta tersebut kemudian setelah diklarifikasikan, pihak PT Srimas kemudian mengiyakan akan menambah di dalam proses pengembalian 696 tadi, sehingga PT Srimas Raya Internasional mengembalikan totalnya 800 juta, tetapi ditolak oleh pihak pembeli. Nah, jadi sehingga dalam hal ini bukan PT Srimas tidak mau memberikan ganti rugi, tetapi sudah pernah menyampaikan ingin mengembalikan uang dan kerugian yang pernah dialami oleh pihak Arifin, tetapi dalam hal ini ditolak dengan alasan pihak Arifin meminta pengembalian tersebut adalah totalnya adalah 1,4 miliar lebih. Ketika dikalkulasikan dengan plus 120 menjadi 1,5 miliar lebih. Itu yang diminta oleh pihak pembeli atau Arifin. Nah, atas nominal tadi dirasa oleh PT Srimas Raya Internasional itu terlalu berlebihan, makanya tidak mau dipenuhi. Tapi kalau misalkan memang dikembalikan total kerugiannya itu totalnya 696 plus 120, PT Srimas masih mengiyakan untuk dikembalikan. Kapanpun kalau misalnya memang ada itikat baik dari Pak Arifin, kita akan melakukan pengembalian uang yang sudah dibayarkan oleh pihak Pak Arifin. Jadi tidak benar PT Srimas Raya Internasional melakukan yang namanya penipuan. Kalau kita ingin menipu, maka dari awal kita tidak ingin mengembalikan berapa nominal yang sudah dibayarkan. Kalau misalkan memang kita ada penipuan, maka di dalam hal ini tidak mungkin dibuat di dalam perjanjiannya ada poin yang menyatakan bahwa memang ini masih dalam tahap pengurusan. Pasti kita akan tutupi. Nah, tetapi kan ini tidak. Nah, sehingga atas dugaan penipuan dan penggelapan tadi kami rasa sudah terbantahkan dengan adanya poin-poin dalam perjanjian ini. Nah, penggelapan yang dilakukan dengan adanya pengembalian yang ingin kita lakukan tentunya tidak terpenuhi juga adanya unsur penggelapan tadi. Jadi kami juga sangat menyayangkan pihak Polres bukan yang namanya proses gugatan secara perdata di pengadilan untuk menjelaskan dan untuk membuka titik terangnya permasalahan ini biar tidak melebar kemana-mana. Jadi kami juga di dalam gugatan tadi bersedia untuk memberikan yang namanya pengembalian pada si pihak pembeli sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan. Mungkin itu statement dari kami sebagai kuasa hukum dari PT Srimas Raya Internasional. Mungkin ada teman. Oke, saya pikir saya tambahkan sedikit dari mewakili dari manajemen. Apa yang disampaikan oleh Pak Agus sebagai kami tadi itu saya pikir sudah jelas, dan kami dari awal jelas mempunyai itikat yang baik ya untuk mengembalikan apa yang sudah dibayarkan oleh pihak pembeli yaitu Pak Arifin. Ya, jadi dari surat kami yang terakhir pun juga sudah jelas untuk angka yang kami akan kembalikan juga sudah tertulis dengan jelas 800 juta. Itu pun juga dengan itikat yang sangat baik ya dari manajemen untuk mengembalikan. Tapi kenyataannya dari pihak Pak Arifin itu mungkin tidak setuju sehingga mereka mungkin akhirnya melanjutkan proses di Polresta Palembang. Jadi menurut kami apa yang disampaikan di media kemarin itu sangat merugikan kami sebagai perusahaan Srimas Raya Internasional, karena ya, menurut kami itu perlu dibuat satu klarifikasi supaya menjadi jelas ya, apa yang menjadi duduk permasalahannya. Jadi kami hanya ingin supaya masalah ini juga kalau memang pihak Pak Arifin bisa menerima apa yang kami tawarkan, saya pikir kami juga akan segera menyelesaikan masalah pengembalian dana tersebut. Itu aja, terima kasih. Tambahannya, perkara perdata yang sudah kita daftarkan sudah keluar nomornya, yaitu nomor 184 garis miring PDT.G garis miring 2024 PN Batam. Jadi ini tinggal menunggu
panggilan pertama dari pihak pengadilan dan proses untuk proses perdatanya di pengadilan. Mungkin itu tambahan. Boleh, silakan Pak. Jadi kalau misalnya Pak Arifin bersedia atas tawaran maaf, itu tawaran yang mana prosesnya di perdata itu diteruskan atau ditarik? Kami berharap sebenarnya kami juga tidak ingin proses hukum itu tetap diperpanjang ya atas dasar itikat baik. Kalau misalnya memang ada suatu proses perundingan, maka kami juga akan membuka pintu perundingan tersebut untuk mendapatkan yang namanya hasil mediasi yang baik. Nah, kalau misalnya memang dari pihak PT Srimas memang tidak ada berniat untuk mengambil Rp1 pun uang yang dibayarkan oleh pihak Pak Arifin, karena memang di dalam gugatan kami juga menyatakan kami ingin mengembalikan atas biaya ataupun harga yang sudah dibayarkan oleh pihak Pak Arifin. Pak, kalau kepada Pak Budi, seberapa besar dampaknya nih Pak bagi Srimas Pak? Oke, jadi saya pikir bahwa dengan berita yang kemarin kita baca ya, jadi itu sangat merugikan kami dari manajemen ya Srimas Raya Internasional, karena kami yakin bahwa nama baik itu nggak murah ya. Ya, intinya itu sangat merugikan kami lah. Jadi makanya hari ini kami perlu memberikan klarifikasi bahwa berita yang ditulis di Batam News ataupun juga di media yang lainnya itu adalah tidak benar. Sehingga kami memberikan klarifikasi dan juga dengan penjelasan tadi dari Pak Agus dan juga dengan saya tadi. Kami punya etikat yang sangat baik untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah, secara keluarga. Walaupun kami tahu bahwa sekarang ini sudah ada di Polresta, tapi kami masih tetap membuka pintu untuk penyelesaian ini secara musyawarah. Ya, jadi tanpa harus ya kalau memang intinya kami ini sudah punya etikat baik untuk mengembalikan dana tersebut tanpa merugikan pihak pembeli. Itu aja Pak. Terima kasih.